Halo remaja cerdas dimanapun kalian berada, balik lagi bareng kita di Smartin Talk. Waduh, seneng banget rasanya bisa nemenin kalian lagi di sela-sela tugas sekolah atau mungkin yang lagi santai-santai di kosan. Gimana nih kabar mental health kalian hari ini? Semoga tetap waras dan semangat ya. Halo remaja cerdas, iya bener banget kak. Seneng banget bisa balik lagi di sini. Kita bakal nemenin kalian buat ngobrolin hal-hal yang daging banget, yang pastinya bikin kita makin level up jadi pribadi yang lebih baik. Bener banget, Li. Nah, Li, hari ini gue mau angkat satu topik yang sebenarnya misterius banget buat cowok-cowok. Tapi menderita banget buat cewek-cewek. Topik ini sering banget jadi pemicu perang dunia ketiga antara pacar atau bahkan bikin suasana rumah jadi horor. Kita bakal bahas soal PMS atau premenstrual syndrome. Wah, topik panas nih kak. Ini sih unspoken struggle banyak remaja cerdas cewek di luar sana. Dan buat cowok-cowok, ini sering jadi zona ranjau ya. Salah ngomong dikit, meledak. Asli, Li, makanya gue di sini sebagai moderator yang mewakili kaum cowok yang sering bingung, gue pengen kita bedah tuntas. Pertanyaan pertama gue simpel tapi mendasar, Li. Sebenarnya PMS itu apa sih? Kenapa sih cewek-cewek kalau lagi fase ini tuh kayak berubah jadi orang lain? Kadang gue ngerasa temen gue yang biasanya kalem, tiba-tiba bisa marah cuma gara-gara gue nafasnya kekencengan. Itu kenapa, Li? Napas kekencengan ya? Oke Kak, kita bedah dari sisi medis dan psikologisnya dulu ya, biar remaja cerdas paham kalau ini bukan drama yang dibuat-buat. Jadi, PMS atau sindrom pramenstruasi itu adalah kombinasi gejala fisik, psikologis, dan emosi yang terjadi setelah ovulasi atau pelepasan sel telur dan berakhir saat menstruasi mulai. Nah, tokoh kesehatan wanita terkenal Dr. Christiane Northrup dalam bukunya yang legendaris Women's Bodies, Women's Wisdom menjelaskan bahwa siklus menstruasi itu bukan sekedar proses biologis buang darah kotor, tapi ada fluktuasi hormon yang gila-gilaan. Fluktuasi hormonnya kayak gimana tuh, Lik? Jadi gini Kak, menjelang mens kadar hormon estrogen dan progesteron itu turun drastis. Nah, penurunan estrogen ini berdampak langsung sama penurunan kadar serotonin dan dopamin di otak. Kakak tahu kan dua zat kimia ini? Tahu dong, itu neurotransmitter yang bikin kita happy dan tenang kan? Tepat banget. Bayangin Kak, zat kimia di otak yang tugasnya bikin kita bahagia, tenang, dan nyaman, tiba-tiba stoknya menipis. Akibatnya apa? Kita jadi mudah tersinggung, cemas, sedih tanpa alasan, bahkan craving makanan manis, karena tubuh berusaha nyari cara instan buat naikin serotonin lagi. Jadi kalau ada cewek marah-marah, itu secara harfiah karena obat penenang alami di otaknya lagi dicabut sama alam. Wow, oke, itu masuk akal. Jadi bukan karena mereka ingin marah, tapi karena settingan kimia di otaknya lagi chaos ya. Betul. Dan Dr. Northrup juga bilang, di fase luteal ini, tirai antara alam bawah sadar dan sadar itu menipis. Hal-hal yang biasanya bisa kita toleransi atau kita pendam, tiba-tiba jadi nggak bisa kita tahan. Jadi sebenarnya apa yang dikeluhkan cewek pas PMS itu seringkali adalah kebenaran yang selama ini mereka pendam. Cuma penyampaiannya aja yang meledak-ledak karena serotoninnya rendah. Menarik banget istilah tirai menipis itu. Berarti sebenarnya itu momen jujur ya. Cuma kemasannya aja yang serem. Bisa dibilang gitu, Kak. Makanya sering dibilang inner wisdom atau kebijaksanaan batin wanita itu munculnya pas lagi siklus ini. Cuma, ya itu, rasanya nggak nyaman banget. Fisik sakit, perut kram, payudara nyeri, badan bengkak, ditambah emosi yang roller coaster. Jadi wajar kalau senggol bacuk. Oke, Li, sekarang gua paham why-nya. Sekarang kita masuk ke how-nya. Buat remaja cerdas nih yang cewek nih. Gimana seharusnya wanita bersikap, maksud gue, oke, hormon lagi kacau. Tapi kan kita nggak bisa terus-terusan jadi monster dan ngerugiin orang sekitar atau malah ngerusak hubungan. Ada nggak sih cara elegan atau cerdas buat ngehandle ini? Ada tokoh yang bahas soal manajemen diri di situasi kayak gini? Ada dong Kak, kita bisa pinjam konsep dari Daniel Goleman dalam bukunya The Emotional Intelligence. Salah satu pilar kecerdasan emosional adalah self-awareness atau kesadaran diri. Langkah pertama buat cewek-cewek remaja cerdas adalah sadari siklusmu. Jangan sampai kita kaget sendiri kenapa kita marah. Kita harus tahu kalender kita. Jadi harus ditandain ya tanggalnya? Wajib. Aplikasi pelacak siklus udah banyak banget sekarang. Ketika kita sadar, oh hari ini H-3 mens,
Pantesan aku ngerasa dunia jahat banget. Itu udah memotong setengah dari drama. Kita jadi bisa memvalidasi perasaan sendiri tanpa harus meledakkannya ke orang lain. Goleman menyebut ini sebagai kemampuan mengenali emosi saat emosi itu terjadi. Oke, setelah sadar, terus harus ngapain? Apa harus menyendiri? Self-care yang radikal. Dr. Northrup menyarankan agar wanita di fase ini mengurangi aktivitas sosial yang menguras energi. Kalau di sekolah atau kampus, mungkin kurangi nongkrong yang nggak penting, langsung pulang istirahat. Jangan memaksa diri untuk jadi superwoman saat tubuh minta slow down. Dan satu lagi konsep penting, Kak, yaitu assertive communication. Kita bisa belajar dari Marshall Rosenberg tentang non-violent communication atau NVC. Wah, NVC itu gimana penerapannya pas lagi PMS? Kan bawaannya pengen violent, alias ngamuk. Hahaha, justru itu seninya. Alih-alih bilang ke pacar atau teman dengan nada nuduh kayak, kamu tuh nggak peka banget sih. Kita pakai rumus NVC, observasi, perasaan, kebutuhan, permintaan. Contohnya, Kak, aku lagi fase PMS nih, observasi. Rasanya capek dan sensitif banget, perasaan. Aku butuh ketenangan sebentar, kebutuhan. Bisa nggak kita ngobrolin masalah ini lusa aja, permintaan. Wah, itu kedengaran dewasa banget sih. Jadi kuncinya adalah jujur di awal sebelum meledak ya. Betul. Memberi peringatan dini atau disclaimer itu penting banget. Maaf ya, aku lagi nggak enak badan banget karena mau dapat. Jadi kalau aku agak diem, bukan karena marah sama kamu ya. Itu kalimat sederhana yang menyelamatkan ribuan hubungan, Kak. Asli, setuju banget. Gue sebagai cowok, kalau dikasih tahu gitu di awal, pasti langsung paham dan bakal mundur teratur atau malah nawarin bantuan. Tapi Lih, kadang kan ada juga cewek yang saking sakitnya, dia nggak sempat mikir buat ngomong seelegan itu. Tiba-tiba udah bad mood aja seharian. Nah, di sini nih peran lingkungan. Sekarang kita balik posisinya. Gimana seharusnya teman laki-laki atau pacar bersikap? Apa yang harus dilakukan dan apa yang haram dilakukan? Oke, ini bagian krusial buat remaja cerdas cowok. Kita bisa ambil referensi dari John Gray, penulis buku legendaris Men Are From Mars, Women Are From Venus. Salah satu konsep dia yang relevan banget di sini adalah bahwa laki-laki dan perempuan punya cara beda dalam memproses stres. Tapi poin utamanya untuk menghadapi wanita yang lagi badai adalah validasi, bukan solusi. Tunggu, validasi bukan solusi. Maksudnya gimana? Biasanya kan cowok mikir logis. Kalau ada masalah, ya kita kasih jalan keluar. Nah, itu jebakannya, Kak. Saat cewek lagi PMS dan ngeluh, misalnya, aduh, gendutan banget sih, jerawat muncul semua, tugas numpuk. Otak cowok biasanya langsung mikir, ya udah, diet, cuci muka, kerjain tugasnya. Kalau kakak ngomong gitu, perang dunia pecah. Iya bener. Terus salahnya di mana? Kan itu solusinya. Di saat PMS, logika itu nomor 2. Yang dibutuhkan adalah perasaan dimengerti. John Gray menekankan pentingnya mendengarkan tanpa menghakimi. Sikap yang harus diambil cowok adalah menjadi batu karang. Stabil, nggak ikut kebawa emosi, dan memvalidasi. Contoh respon yang benar. Iya ya, pasti nggak nyaman banget rasanya jerawatan pas lagi banyak tugas. Kasian banget sih kamu, sini istirahat dulu. Itu aja, nggak perlu kasih solusi obat jerawat. Jadi cukup, iya, aku ngerti. Pasti berat ya. Semudah itu. Semudah itu tapi sulit dipraktikkan karena cowok gatel pengen benerin masalah. Terus ada satu hal yang haram banget diucapkan. Kakak tahu nggak apa kalimat terlarang saat cewek lagi marah? Apa tuh? Kamu lagi dapat ya? Tepat sekali. Jangan pernah sekali-kali saat cewek lagi marah atau argumen, kakak potong dengan kalimat, ah kamu pasti lagi PMS ya, makanya marah-marah. Kenapa, Li? Kan bener, faktanya dia lagi PMS. Karena itu terdengar meremehkan perasaannya, Kak. Seolah-olah kemarahan dia itu nggak valid dan cuma gara-gara hormon. Padahal seperti yang dibilang Dr. Northrup tadi, mungkin dia marah karena ada masalah beneran, hormon cuma bikin volumenya lebih kencang. Kalau kakak bilang gitu, dia ngerasa nggak didengar. Lebih baik terima dulu marahnya, validasi, baru nanti pas dia udah tenang, hormon udah stabil, baru dibahas logikanya. Oke, catat nih cowok-cowok. Jangan jadi detektif hormon saat lagi berantem. Terus, Li, selain validasi, ada nggak tindakan nyata yang cowok bisa lakuin?
Konsep act of service mungkin? Banget. Gary Chapman dengan The Five Love Languages-nya bisa kita pakai di sini. Saat PMS, banyak wanita yang bahasa kasihnya berubah jadi acts of service dan physical touch. Tapi hati-hati, ada yang malah nggak mau disentuh karena badan sakit. Cowok harus peka. Inisiatif adalah kunci. Kalau lihat dia lagi kram perut, jangan tanya, mau dibantuin apa? Tapi langsung aja, nih aku beliin kiranti atau coklat anget, atau tugas kelompok bagian kamu aku rapihin dikit ya biar kamu bisa tidur. Itu nilainya 1000 buat cewek PMS. Wah, inisiatif tanpa banyak tanya ya. Keren. Jadi intinya cowok harus jadi support system yang tenang, bukan malah ikut-ikutan reaktif. Oke Li, kita udah bahas teorinya. Sekarang gua mau ajak lu masuk ke sesi simulasi lapangan. Kita bedah skenario nyata yang sering kejadian di SMA atau kuliah tingkat awal. Biar remaja cerdas bisa langsung ngebayangin praktiknya. Boleh banget, Kak. Skenario kayak gimana tuh? Skenario 1. Setting di kampus atau sekolah. Ceritanya, ada deadline tugas kelompok. Si cewek, sebut saja Bunga ya, lagi PMS parah hari pertama. Si cowok, sebut saja Budi, adalah ketua kelompok. Bunga tiba-tiba ngamuk di grup chat karena ada anggota lain yang telat kirim file, padahal biasanya Bunga santai. Kata-katanya pedas banget. Budi harus gimana, dan Bunga harusnya gimana setelah sadar. Oke, kasus klasik nih, manajemen konflik eksternal. Pertama, dari sisi Budi, si cowok, sebagai pemimpin yang cerdas dan tangguh, dia nggak boleh ikutan panas di grup. Budi harus japri si Bunga, jangan tegur di grup. Gunakan teknik sandwich atau empati dulu. Chatnya bisa gini, Li, sorry ya anggota lain pada telat. Gue ngerti lo pasti pusing dan kesel banget karena lo pengen ini cepet beres. Tapi Li, bahasa lo di grup agak tajem nih. Gue takut anak-anak malah jadi down atau males ngerjain. Lo lagi capek banget ya? Mau gue handle dulu grupnya hari ini? Wah, itu leadership banget sih. Dia nggak nyalahin Bunga, tapi nge-handle situasinya. Betul, dia mengambil alih beban atau tanggung jawab dan memvalidasi kekesalan Bunga. Nah, sekarang dari sisi Bunga, kalau Bunga udah sadar, mungkin setelah baca chat Budi yang adem, dia harus menerapkan self-responsibility. PMS bukan alasan untuk jadi bully, dia harus berani minta maaf. Bunga bisa chat di grup, guys sorry ya, jadi gue ngegas banget. Gue lagi gak enak badan banget hari ini dan kebawa emosi. Tapi tolong ya filenya dikirim segera biar kita sama-sama tenang. Cakep. Jadi mengakui kesalahan itu bukan kelemahan ya, justru tanda ketangguhan mental. Oke Li, lanjut skenario kedua. Setting pacaran atau PDKT. Si cowok udah janji mau ngajak nonton weekend ini. Udah beli tiket. Tiba-tiba hari H, si cewek PMS perut kram, muka jerawatan, dan ngerasa gendut. Dia ngebatalin sepihak lewat chat. Aku nggak mau pergi, males. Singkat, padat, menyakitkan. Si cowok bingung dan kecewa. Bedah Li. Aduh ini sering banget kejadian dan biasanya cowok balasnya, kok gitu sih aku udah beli tiket loh, kamu gak margain aku banget. Dan boom, perang. Nah, harusnya gimana? Dari sisi cewek dulu. Cewek harus belajar mengkomunikasikan alasan, bukan cuma keputusan. Ingat empati. Cowok udah usaha. Harusnya cewek bilang, yang maaf banget perut aku kram parah dan aku lagi ngerasa nggak pede banget buat keluar. Jujur atau vulnerability, aku tahu kamu udah beli tiket dan aku hargain banget itu. Tapi kalau dipaksain, aku takut malah ngerusak suasana karena aku nahan sakit. Boleh nggak kita ganti jadi nonton di rumah aja atau reschedule? Tiketnya mungkin bisa dikasih ke teman atau di-refund. Nah, kalau gitu kan enak bacanya. Ada opsi solusi juga. Terus si cowok harus gimana kalau dapat chat, aku nggak mau pergi, males. Yang jutek tadi. Si cowok harus pakai ilmu membaca yang tersirat. Kalau biasanya ceweknya asik, terus tiba-tiba jutek, 90% itu fisik atau hormon. Cowok bisa balas, waduh, tumben banget, kamu lagi sakit ya? Atau ada yang bikin bad mood? Eksplorasi dengan lembut. Kalau ceweknya bilang, lagi dapat, sakit tahu. Cowok langsung switch mood ke caretaker. Ya ampun, bilang dong. Ya udah nggak apa-apa tiket hangus juga, yang penting kamu istirahat. Mau aku gofoodin martabak nggak ke rumah? Gila, itu sih idaman banget. Resilience dalam hubungan ya. Nggak gampang baperan, tapi cari akar masalahnya. Lih, kita udah bahas panjang lebar nih. Sebelum kita tutup segmen ini, ada nggak sih kaitan antara kemampuan mengelola PMS dan reaksi terhadap PMS ini dengan pembentukan karakter remaja secara umum? Maksud gue, kenapa sih kita perlu repot-repot belajar ginian? Kan cuma sebulan sekali. Pertanyaan bagus banget, Kak. Ini intinya. Belajar mengelola diri saat PMS bagi wanita adalah latihan manajemen konflik internal. Kalau kamu bisa tetap beradab dan produktif saat hormonmu sendiri sedang menyerang nih, kamu akan jadi wanita yang sangat tangguh dalam menghadapi tekanan kerja atau masalah hidup yang lebih besar nanti. Ini latihan resilience bulanan. Kamu belajar bahwa perasaan saya nyata, tapi tidak harus mendikte tindakan saya.
Dan bagi laki-laki, belajar menghadapi wanita yang sedang PMS adalah latihan empati dan manajemen krisis. Di dunia kerja atau rumah tangga nanti, kamu akan menghadapi bos yang marah, klien yang rewel, atau anak yang tantrum. Kalau kamu bisa tetap tenang, tidak defensif, dan fokus pada solusi serta kenyamanan orang lain saat menghadapi pacarmu yang PMS, kamu sudah punya soft skill kepemimpinan yang luar biasa. Jadi ini bukan cuma soal mens, ini soal pembentukan karakter. Mind blowing, bener banget. Jadi jangan remehkan drama bulanan ini, karena ini adalah training ground buat mental kita. Lih, kita udah bahas panjang lebar nih, ada nggak sih kaitan... Lih, kita udah bahas panjang lebar nih. Sebelum kita tutup segmen ini, ada nggak sih kutipan atau quote penutup yang pas banget buat topik kita hari ini? Mungkin dari buku yang tadi kita bahas atau yang lain? Ada, Kak. Dari Viktor Frankl, penulis Man's Search for Meaning. Dia bilang, between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. Di antara stimulus dan respons ada sebuah ruang. Di ruang itulah kekuatan kita untuk memilih respons. Dalam respons kita itulah letak pertumbuhan dan kebebasan kita. Jadi entah stimulusnya itu sakit perut karena PMS atau pacar yang lagi ngamuk, kita selalu punya pilihan untuk merespons dengan cerdas, dengan kasih sayang, dan dengan nilai-nilai positif. Gunakan ruang jeda itu. Keren banget. Gunakan ruang jeda itu. Oke, remaja cerdas, itu tadi obrolan daging kita soal PMS. Semoga setelah dengerin ini, yang cewek makin sayang sama dirinya sendiri, dan yang cowok makin paham dan jadi pahlawan buat pasangannya. Ingat, menjadi cerdas bukan cuma soal nilai akademik, tapi juga cerdas mengelola emosi dan hubungan. Betul banget. Jangan lupa prakteksin tips-tips tadi ya. Kalau gagal sekali 2 kali wajar, yang penting semangat berkembangnya jangan padam. Semangat terus remaja cerdas. Sampai jumpa di episode Smartin Talk berikutnya dengan topik yang gak kalah seru. Gue Galih. Dan gue Lili. Salam remaja cerdas.